habis di kelas Mariologi. Tadi bahas tentang apa? Tadi sih kami bahas tentang gelar-gelar Bunda Maria. Nah, ngomong-ngomong tentang gelar Bunda Maria, di kapel kita ini kan ada salah satu gelar, yakni Santa Maria della Strada. Kamu tahu nggak itu gelar Maria tersebut? Nah, kebetulan tadi aku juga belum belajar tentang Maria della Strada. Mungkin kita bisa cari tahu ke teman-teman yang lain. Ayo. Ayo. Tuh, ada teman kita. Coba kita ambilin mereka. Siapa tahu mereka tahu. Ayo, kita samperin yuk. Yuk. Kalian tadi habis kuliah apa ya? Kalau aku sih habis kuliah Mariologi. Kalau aku teologi juga ada di Posi. Udah sampai mana? Mariologi sama teologi. Kamu tadi sih bahas tentang gelar-gelar Bunda Maria. Aku mau nanya dong. Tadi kan benar tanya sama aku nih. Apa sih makna dari Maria della Strada? Aku sendiri belum paham. Mungkin kelas kalian udah bahas itu. Kebetulan baru dibahas kemarin ya. Jadi kalau menurut keterangan yang kemarin kita dengar nih, Maria della Strada itu artinya adalah Maria Sang Jalan atau pelindung jalan gitu. Kalau dalam bahasa Italia seperti itu kurang lebih. Nah, dengan demikian kita tuh jadi tahu gitu bahwa Bunda Maria itu sebagai pelindung, peziarah, pejalan dan orang-orang yang melewati jalan. Contoh kecil nih, di kapel kita, kapel Santa Maria della Strada kan menghadap ke jalan dengan harapan Bunda Maria kan juga di dalam ya, di dalam kapel itu menjadi pelindung bagi kita yang sedang berjalan di dekat kapel itu, ataupun peziarah ataupun pendoa yang mau ke kapel gitu. Kalaupun kita lihat dari Buah Maria di sekitar kita juga kayak gitu. Contoh kecil di Margarinse Bayat misalnya, itu juga Bunda Marianya tuh menghadap ke jalan itu. Nah, dari situ sebenarnya tuh Bunda Maria della Strada sendiri menjadi salah satu sosok yang sangat dihormati di Serikat Yesus ini, terutama berkaitan dengan Santo Ignatius de Loyola. Itu sih kemarin kurang lebih. Jadi nambahin dikit ya, karena dihormati banget nih ya. Jadi dari Serikat Yesus tuh juga ini sudah menetapkan tanggal untuk diperingatinya Maria della Strada ini. Nah, itu tanggal 24 Mei guys. Ya, baru tahu kan ya? Iya, banget. kayak pengetahuan baru gitu. Karena aku sendiri pun belum belajar tentang Maria della Strada ini. Nah, bagusnya lagi ketika bahas tentang Maria della Strada ini tuh selalu disangkut pautkan atau selalu berkesinambungan dengan pertobatan dari Santo Ignatius de Loyola itu sendiri. Ya, kita tahu ya Santo Ignatius de Loyola itu kan lahir di daerah Loyola yang mana itu menjadi tanah kelahiran, tempat bertumbuh dan berkembang. Dan di sana ya dia dilahirkan dari keluarga bangsawan gitu. Tapi suatu ketika dia malah mengambil jalur untuk menjadi pelayan demi kemuliaan Tuhan, menjadi abdi Kristus gitu ya. Dalam setiap perjalanannya beliau ini, Santo Ignatius de Loyola tuh ngalamin banget nih rahmat dari Bunda Maria. Jadi ketika berdoa pun selalu Maria della Strada doakanlah kami. Nah, untuk semakin menambah wawasan kita, mungkin kalian pernah lihat nggak sih video-video di YouTube yang tentang membahas Maria della Strada? Bener, kemarin tuh aku nyari-nyari tuh ada loh, bener ya aku ini. Nanti kita nonton bareng-bareng. Boleh, Tin? Ini ada nih, yuk kita nonton bareng-bareng nih. Mei, ya. Bagi Santo Ignatius Loyola, Maria della Strada itu adalah kapel kecil yang selalu dilewati dan Santo Ignatius singgah di kapel itu untuk berdoa, dan kapel itu sekarang juga menjadi bagian dari gereja Yesus, gereja del Gesù di Roma. Dan Maria della Strada itu
bagi Ignatius menjadi kekuatan untuk pelayanannya di Roma. Maka sampai sekarang itu Santo Ignatius kemudian mempunyai devosi kepada Maria della Strada, dan tentu saja para Yesuit sekarang juga sangat dekat dengan Maria, dan Maria della Strada itu merupakan Maria penunjuk jalan. Ya, jadi bagi kita maknanya tentu Maria menunjukkan jalan kepada kita menuju kepada Yesus sendiri, menuju kepada keselamatan, sehingga Maria della Strada menjadi sangat penting bagi kita juga sebagai katekis tentu saja. Ya. Maria sebagai penunjuk jalan itu bisa dikaitkan dengan dasar teologisnya, dasar biblisnya tentu adalah ketika Bunda Maria itu mendapat panggilan untuk menjadi Bunda Penebus di dalam Injil Lukas, dan Maria itu kemudian menanggapi dengan siap sedia, dan Maria oleh Yesus sendiri itu diberikan kepada Yohanes, dan sebaliknya Yohanes kepada Maria, dalam arti bahwa Yohanes di sini mewakili murid-murid Kristus, Bunda Maria diberikan kepada kita semua, murid-murid Kristus kepada gereja. Maka Maria menjadi penuntun hidup kita supaya kita tetap setia kepada Kristus, setia dalam iman, sehingga Maria della Strada menjadi salah satu pesta yang baik untuk kita peringati bersama. Dan secara khusus sebagai katekis kita di Pendikat ini, kita juga mempunyai kapel Maria della Strada, supaya kita pun juga berlindung kepada Bunda Maria di dalam hidup kita, dalam pewartaan kita, dan juga dalam segala aktivitas kita. Itu kita bisa meneladani Bunda Maria, bisa mohon doa restu Bunda Maria, dan bisa menjadikan Bunda Maria sebagai jalan bagi kita, pengantara rahmat bagi kita untuk Nah itu tadi tuh teman-teman videonya ya, semoga buat bisa nambah gambaran ya. Oke, terima kasih Christine atas videonya. Nah, dari tadi kita kan sudah ngobrol-ngobrol nih tentang Maria della Strada. Jadi terang Bunda Maria ini menjadi tanda perjalanan kaum beriman yang dicontohkan melalui Santo Ignatius Loyola. Jadi Bunda Maria dalam peranannya juga sebagai penopang, kekuatan, peneguh, dan sosok yang sangat inspiratif dalam pertobatan Santo Ignatius Loyola. Nah, di sini kita bisa merasakan bahwa Bunda Maria semakin mendekatkan kita pada Sang Putra dan menyatukan kita pada Allah Bapa. Nah, bener banget tuh. Jadi udah jelas ya, Maria della Strada ini. Selanjutnya nih aku sama Christine ada kelas. Jadi kita duluan dulu ya. Iya. Yaudah, aku juga mau pulang nih. Oh, Ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Oke. Seperti yang sudah kita dengar dari penjelasan Romo Rocky dan Berna, tentunya kita diingatkan kembali kepada pelindung Serikat Yesus, yakni Santo Ignatius de Loyola. Perjalanan Santo Ignatius de Loyola dalam menanggapi panggilan dan tugas perutusannya adalah dengan penyerahan diri melalui doa. Ignatius sendiri melakukan doa sepanjang malam di hadapan Maria di gereja Piera Montserrat. Kadang ia melakukannya dengan berdiri dan kadang berlutut. Tepatnya dilakukan pada malam menjelang hari raya Maria menerima kabar gembira pada 25 Maret 1523. Peristiwa berjaga semalam ini menandai perubahan mendalam cara hidupnya. Nah, dari Montserrat ini, Ignatius mengenakan pakaian karung dan mengemis. Bunda Maria menjadi peneguh sekaligus tempat menyerahkan diri dan mohon perlindungan dalam menjalani hidup baru. Jadi,
Peristiwa-peristiwa yang mengisahkan kehadiran Bunda Maria dalam perjalanan rohani Santo Ignatius adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Santo Ignatius menjalani peziarahan. Peziarahan yang semula adalah peziarahan fisik dan bentuk dari penitensi perjalanan pertobatan, kini berkembang menjadi peziarahan dalam Tuhan dan peziarahan yang merasul bersama teman-temannya. Dalam kenyataannya, Bunda Maria sungguh dekat dengan Yesus, yakni sejak misteri kelahiran hingga wafatnya di salib, sehingga membuat Santo Ignatius dalam perjalanannya selalu mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Nah, kerinduan Santo Ignatius untuk semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus diwujudkan dengan mendekatkan diri dan melalui permohonan doa kepada Bunda Maria. Tentunya Maria della Strada atau yang kita kenal sebagai Ibu Marganingsih atau juga Dipa Marga menjadi bagian penting juga dalam latihan rohani Santo Ignatius, di mana kita bisa temukan dalam doa persembahan latihan rohani Santo Ignatius nomor 98, yang mana dikatakan demikian: "O Tuhan semesta abadi, dengan kurnia dan pertolongan-Mu, kuhaturkan persembahanku di kebaikan-Mu yang tak terhingga, di hadapan Bundamu teramat mulia, dan sekalian Santo Santa Istana Surga." Lalu kita juga bisa melihat dari kaul para Jesuit itu sendiri, di mana dikatakan, "Bergaul dengan keagungan ilahi-Mu di hadapan perawan tersuci Maria dan segenap penghuni surga." Tentunya Maria della Strada dihayati oleh Serikat Yesus. Nah teman-teman, dalam kehidupan rohani Santo Ignatius, Bunda Maria tidak pernah hadir sendiri. Bunda Maria selalu muncul bersama putranya Yesus Kristus, atau setidaknya dalam konteks Santo Ignatius yang ingin lebih dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah selanjutnya, ketika Santo Ignatius menjabat sebagai Jenderal Serikat, beliau menimbang-nimbang aturan kemiskinan Serikat Yesus sebagai salah satu cara hidup ataupun teladan dalam mengikuti kisah hidup Tuhan Yesus sendiri. Nah selain itu, Santo Ignatius juga merayakan Ekaristi Bunda Maria atau Maria della Strada, di mana Bunda Maria menjadi pelindung orang yang sedang melakukan perjalanan, teman-teman. Maria yang menyertai kita yang sedang berjalan dari peristiwa hidup yang satu ke peristiwa hidup yang lainnya, hingga pada saatnya nanti kebenaran penyertaan Bunda Maria ini menjadikan kita berjalan bersamanya. Nah, mari teman-teman kita berproses bersama Bunda Maria, sang jalan untuk setiap peristiwa hidup yang kita alami, karena Bunda Maria adalah perantara yang selalu mendekatkan kita kepada anaknya, yakni Tuhan Yesus sendiri. Oke, begitu teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih, berkah dalam.